Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Xiong-er berkata, Bos Monan, monster ini terlalu besar untuk kita lawan. Ayo kita cepat pergi dari tempat ini. Nonasha berkata, iya Monan, biarkan aku pergi. Jangan ngeyel, atau kita semua akan mati. Dalam hati Monan, piringan fragmen samsara ada di dalam perutnya. Sepertinya aku nggak punya pilihan lain. Nonasha menarik Monan, tapi Monan melepaskannya. Nonasha berkata, apa-apaan kau Monan? Apa kau gila? Kembali ke sini, atau aku akan memakanmu hidup-hidup. Bos Monan, aku akan membunuh burung kecil ini. Saudara yang di kanan berkata, bocah, apa kau udah gila? Bahkan Master Kembar pun gak bisa membunuh makhluk ini. Apa kau ingin mati? Kemampuan bela diri kalian masih mentah. Kalian harus banyak berlatih lagi. Kedua saudara itu berkata, beraninya kau menggurui kami tentang bela diri dasar. Kau bocah sialan. Kami berdua jauh lebih hebat daripada kamu. Kami mendapat kemampuan ini dengan kerja keras dan latihan yang berat selama bertahun-tahun. Hong Yu berkata, Master, jangan buang-buang waktu Anda dengan orang gila itu. Biarkan aja dia mati. Hong Yu melanjutkan, hei, apa kau masih berpura-pura menjadi seorang Taois ahli spiritual? Sampai kapan kau bisa melakukannya? Apa kau terus berpura-pura meskipun kau bakalan mati? Orang yang di kanan berkata, apa aku doang yang melihatnya? Bagaimana bisa dia merubah rambut merahnya menjadi rambut putih? Aku nggak percaya. Apakah dia benar-benar? Sekarang balik nih guys ke mode rambut putih, mode beres. Hei burung, aku memberimu kesempatan. Kalau kau memuntahkan fragmen samsara, aku akan mengampuni hidupmu. Jadi pilihlah dengan bijak. Kau ingin hidup atau mati? Tapi burung itu gak mendengarkannya. Ya iyalah wong burung. Lalu burung itu menyerang. Petir! Lalu Mona memanggil petir untuk menyerang burung itu. Ya Tuhan, bocah ini bisa memanggil petir di siang bolong begini. Hanya tahu super ahli spiritual dari masa lalu yang memahami hukum alam yang bisa meminjam petir seperti ini. Sungguh luar biasa. Burung itu terkena serangannya. Dan setelah itu, burung itu terbang. Hei, dengarkan semuanya. Monster itu sedang fokus ke orang sombong Monan itu. Kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk kabur dengan sekuat tenaga. Apa semuanya jelas? Saudara yang di kanan berkata, seperti aku bilang tadi, monster ini jauh di luar batas manusia, kayak seekor belalang mantis yang menghadap ke sebuah mobil. Saudara yang di kiri berkata, kau harus mendengarkan saran dari master yang berpengalaman ini. Sekarang lihat apa yang telah kau perbuat. Karena kesombonganmu, kita semua dalam bahaya. 9 istana surga dan 10 pasukan iblis semua akan tunduk kepada maharaja ini. Jadi di hadapanku, ini hanyalah seekor burung liar yang berani bersikap kuat di hadapanku. Burung itu mencoba menginjak Monan, tapi Monan berhasil menghindarinya. Wahai yang terlupakan, dengarkan perintahku ini. Ambil darah dan inti jiwaku, bangkitlah untuk mengabdi kepadaku. Monan menggunakan patung kecil yang dia dapat. Lalu setelah itu, tanah mulai retak dan tanah mulai hancur gak karuan. Dan ternyata muncul sebuah golem batu. Golemnya sangat besar. Ya Tuhan, apa itu monster golem? Gak mungkin ini beneran. Lalu burung itu menyerang, tapi dengan mudah Monan berhasil menangkap burung itu menggunakan golem yang tadi. Gak ada gunanya berusaha. Kematianmu udah dipastikan saat kau memilih untuk melawanku. Lalu dengan mudah sayapnya langsung disobek dan burungnya pun mati ya harusnya ya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat itu, semuanya kaget. Wah, kedua saudara itu berlutut. Yang di kiri berkata, oh Master Tao tertinggi, kami murid junior yang gak kompeten ini mengakui kesalahannya. Kami bodoh gak menyadari kemampuan Gunung Tai. Mohon maafkan kami. Saudara yang di kanan berkata, iya Master tertinggi, hamba tahu bahwa hati Tuhan lebih luas daripada samudra. Mohon maafkan kami kali ini aja. Dan kami berjanji kami tidak akan berani melakukan kesalahan yang sama lagi. Bukankah tadi kau bilang bahwa aku bodoh dan mendatangi kematian? Iya, junior ini salah. Kami akan menampar wajah kami sampai 1000 kali. Kami tidak tahu bahwa kamilah yang akan menuju kematian. Saudara yang di kiri berkata, Master tertinggi, kami hanya berharap agar Tuhan mengampuni nyawa gak berharga kami. Jika Tuhan ingin memasukkan nyawa kami ke api dan air pun, kami akan lakukan juga. Saudara yang di kanan berkata, Master Monan, kami sungguh tidak ingin ada dendam di antara kita. Untuk membuktikan ketulusan kami menawarkan hadiah kecil ini. Tolong diterima sebagai permintaan maaf kami atas perlakuan kasar kami sebelumnya. Lalu golemnya pun dihancurkan. Tidak, tolong ampuni kami, tolong belas kasihannya. Tuhan, kami adalah orang bodoh. Kami mengakui dosa kami. Lalu Monan melihat ke arah Hong Yu. Hong Yu ketakutan. Lalu Monan datang.
Master Mo, kamu tidak akan membunuh sampah sepertiku kan? Apa kita tidak bisa membicarakannya baik-baik? Aku akan memberimu uang yang banyak. Kau tahu aku kaya kan? Simpan uangmu sendiri dan bersiaplah menuju ke neraka. Oh tidak, Saudara Xiao, Master Mo, Saudara Xiao baru aja pingsan. Aku pikir dia kena serangan jantung. Tolong selamatkan dia. Aku memohon kepadamu. Xiong berkata, "Oi, bangun kau monyet sialan. Aku tahu kau acting doang. Apa kau pikir kalau kau pura-pura pisang gitu, aku akan melepaskanmu?" Lalu Mona melihat ke arah burung itu. Oh, apa dia memuntahkan fragmennya keluar? Dengan cepat, Mona pergi mengambil fragmennya. Xiong masih menamparnya. "Jangan pura-pura mati. Oi, coba kita lihat, mau sampai kapan kau berpura-pura gini?" Master Mo, tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku datang ke sini untuk berburu burung itu karena ada alasan. Seorang saudaranya berkata, "Master Monan, meskipun Qing Xiao sedikit nakal dan mempunyai sifat alami anak orang kaya, tapi tujuan dia sebenarnya emang benar untuk memburu monster itu. Sakit mata ayahnya hanya bisa disembuhkan dengan pupil monster laut ini. Apa Anda bisa memaafkannya sekali ini aja?" Saudara Xiao berkata, "Aduh, tolong lepaskan aku. Ambil kartu ini. Ada 200 juta di dalamnya. Ambil aja semuanya dan ampuni wajah gantengku." Xiong berkata, "Apa kau pikir kami ini pencuri apa? Aku bilangin ya, simpan 200 jutamu itu dan beli peti mati sana buatmu sendiri. Ya udah, jadi katakan padaku, berapa maumu?" 5 miliar. Kau bisa menyimpan mata dari binatang ini kalau kau mau. Dalam hati orang-orangnya, apa? 5 miliar? Itu terlalu banyak, bahkan bagi keluarga Qing. Baiklah, aku akan memberimu 5 miliar. Tapi sekaya apapun aku, itu adalah jumlah uang yang banyak. Jadi tolong, beri aku waktu setidaknya 3 bulan untuk menyiapkannya. Nih, ambil 200 juta sebagai uang mukanya karena menunda selama 3 bulan. Oke, aku akan memberimu waktu 3 bulan. Tapi kalau kau tidak menepati janjimu setelah 3 bulan, keluargamu akan membayar 10 kali lipat. Yixin, kau bisa mengambil matanya sekarang. Baik Master. Bos, aku juga pengen lihat lebih dekat mata monster ini. Saat dilihat, dan saat Yixin mengambilnya, Yixin berkata, "Mata burung ini bisa menyembuhkan hampir semua penyakit mata di dunia ini." Dalam hati Xiong wah, kelihatan indah banget. Dalam hati Monan, hanya sedikit fragmen piring samsara aja udah sangat kuat. Aku harus menggunakan 90% kekuatanku hanya untuk memegangnya. Sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kultivasi dengan fragmen ini. Itulah kenapa aku nggak membunuh Qing Hongyu kali ini. Di background, Yixin memberi matanya ke Qing Hongyu. Qing Hongyu berkata, "Master Monan, aku sungguh tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih." Lalu ternyata, si Ibu Liu dan para penjahat sampai ke tempat mereka. Ibu Liu berkata, "Di sana rupanya. Cepat, kepung mereka. Jangan sampai ada yang bisa kabur dari tempat ini." "Ibu, aku mau bola orange di tangannya itu." Ibu Liu berkata, "Tempat ini adalah milik kami, termasuk semuanya yang ada di dalamnya. Beraninya kalian menginjakan kaki kotor kalian di tempat kami ini. Cepat, serahkan bola orange itu. Persetan." "Hehe, aku akan mengambil bolaku." Anak itu menembak sebuah panah dengan crossbow. Panahnya hampir mengenai Qing Hongyu, tapi dia berhasil menghindarinya. Lalu Qing Hongyu mengambil pistolnya. "Mati kau bocah jalang." "Apa? Kau berani menembakku? Kau berani menembak Qing Xiao yang hebat ini? Inilah akibatnya." Dia menembak anak itu berkali-kali. Melihat itu, semuanya kaget. Aku akan membunuhmu." Kenapa? Kenapa kau melakukannya?" "Bodoh amat." Ibu Liu ditendang. Xiao menahannya. "Saudara Qing Hongyu, udah cukup, lepaskan aja dia." Dasar wanita jalang." "Saudara Qing, itu sungguh gak perlu. Tapi apakah itu masih belum cukup? Berapa kali lagi kau mau menembak?" Qing Hongyu masih meneruskannya. "Kau wanita jalang sialan. Aku berjanji atas namaku, aku akan membunuhmu. Hei, lepaskan aku. Aku akan membunuh mereka semua." "Bos Qing Xiao, apa yang kita lakukan sekarang? Saat kita kesini, kita memutuskan untuk tidak membunuh, tapi terjadi lagi. Tapi kesampingkan itu dulu. Tugas utamanya sekarang adalah meyakinkan orang itu memberikan 5 miliar dalam waktu 3 bulan. Qing Hongyu berkata, "Ya mengenai 5 miliar, Provinsi Changpei ada di bawah dominasi keluargaku. Dan di samping itu, dia pasti udah gila kalau berani menyerang ke wilayah kita dan memulai perang melawan kita." Saudara Xiao berkata, "Jadi maksudmu kau bohong kepadanya? Bukannya kau lihat dia bisa membuat monster batu yang besar? Gimana kalau dia menyerang wilayah kita dengan golem besar itu? Apa yang akan kau lakukan? Tapi apakah dia lebih kuat daripada seluruh pasukan? Jangan khawatir, biarkan dia bersenang-senang di pulau ini lebih lama. Kita akan mengurusnya nanti. Meskipun dia bisa menyusup ke Changpei, dia pasti gak akan mampu dan gak akan pernah keluar hidup-hidup." Lalu kita kembali ke Monan. Xiong berkata, "Bos Monan, mereka hampir selesai mengumpulkan organ sakti binatangnya. Apakah kau ada perintah lain?" Monan berkata, "Ambilkan kotaku kemari. Aku akan membuat menuku di sini. Burung itu adalah hewan buas dari bumi. Dagingnya bagus dibuat jadi obat-obatan." "Bos, kenapa bos begitu gampang melepaskan Qing Xiao?"
Apa bos percaya dia akan memberikan 5 miliar itu? Jangan khawatir. Lagian aku nggak berharap dia akan menepati janjinya. Aku akan mengumpulkan uangnya dari keluarganya. Monan, tiba-tiba ada yang teriak, "Kau monster sialan! Karenamu anakku terbunuh! Dasar monster sialan!" Monan berkata, dia membawa kematian karena dirinya sendiri. Kalau kau terus hidup dengan menipu orang, kau akan segera mati juga. Hei wanita jalang sialan! Apa kau bosan hidup? Kematian anakmu itu nggak ada hubungannya dengan bosku. Lagian, itu bukan urusan kami. Jadi nyala sana. Ibunya berkata, kau yang telah membunuh anakku. Aku melihat semuanya. Kalau kau nggak menyerahkan mata hewan itu ke bocah Xiao itu, anakku nggak akan berantem dengannya. Malangnya anakku, matahari kecilku. Dia terbunuh secara brutal. Ya, kaulah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Setan kau monster. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam anakku, biar dia bisa beristirahat dengan tenang. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kau yang mengajarkan dia untuk bertindak sombong dan nakal. Hanya wanita nakal sepertimu yang bisa membesarkan anak seperti dia. Dasar bajingan, kembalikan nyawa anakku. Menggunakan pisau, Ibu Liu menyerang. Tapi sama Monan, ibunya langsung ditampar. Apa-apaan ini? Apa kalian gak lihat? Aku dipukul kayak gini. Apa kalian kira ini pertunjukan apa? Cepat kesini. Bantu aku buat bunuh bajingan ini. Dia telah membunuh anakku yang gak bersalah. Xiong berkata, butuh berapa kali aku harus mengulanginya? Itu bukanlah urusan bosku. Kau wanita jelek gila. Kau harus menyalahkan dirimu sendiri atas kematian anakmu. Nona Xia berkata, anakmu mencontoh dirimu sendiri. Kau yang mengajarinya nakal, menipu, dan memeras orang. Ini adalah sedikit balasan atas kejahatan yang telah kau lakukan sendiri. Ibu Liu melanjutkan, kenapa kalian cuma berdiri dan kayak kucing ketakutan gitu? Cepat, bunuh dia sekarang. Jadi kalian gak akan melakukannya? Oke, aku akan menghentikan sumber air. Mati sana karena dehidrasi. Aku gak peduli. Kau mencintai anakmu lebih dari apapun di dunia ini kan? Jadi akan kutunjukkan padamu sifat asli dari anak yang kau panggil gak bersalah itu. Bangkitlah untukku. Apa? Itu gak mungkin. Itu jiwa iblis. Lalu anaknya bangun, tapi mungkin rohnya doang ya. Ceng kecilku. Tapi mata anaknya hitam. Anaknya berkata, Kaulah yang membunuhku. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Xiao Cheng, ini aku, ibumu. Bangunlah nak. Dalam hati Ibu Liu, bagaimana mungkin? Jelas-jelas dia anak mama kecilku. Kenapa dia menyakitiku? Ini semua salahmu. Kau gak menahan tembakannya untukku. Dan bahkan sekarang, kau gak membiarkanku mati dengan tenang. Kenapa? Surga hanya akan mengampuni dosa yang tidak dilakukan secara sengaja. Tapi seorang iblis sepertimu harus dihukum. Kau pantas mendapatkannya. Emang benar, master tertinggi benar-benar datang. Lalu ibunya pun juga mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Master Mo, izinkan aku untuk membuang mayat jelek ini. Monam berkata, baiklah, dan katakan ke semua orang untuk segera meninggalkan tempat ini. Dia pun menyeret mayatnya. Master Yi, kenapa bosku tiba-tiba ingin semuanya pergi? Apa yang dia katakan padamu? Master Yi berkata, ya, jika aku nggak salah, alasan kenapa Master nggak membunuh Ibu Li dengan tangannya sendiri adalah karena beliau nggak mau membunuh jiwa perempuan itu dan merusak kemurnian jiwa burung itu. Meskipun sedikit. Jadi Master Mo menggunakan jiwa iblis dari anaknya sendiri untuk menarik jiwa perempuan itu. Sekarang beliau akan menarik jiwa dari hewan luar biasa ini. Dan beliau gak ingin melukai warga desa selama proses ritualnya. Jadi itu alasannya kenapa dia menyuruh semuanya untuk pergi. Apa? Dia mau menarik jiwa hewan besar itu? Yixin berkata, jadi kita tetap di sini aja, memastikan gak ada orang yang mengganggunya. Lalu Mona memulai prosesnya. Jiwa hewan liar, dengarkan perintahku dan tunduklah kepadaku. Wush. Untuk sementara kau kujaga. Lihat ke depan kau bisa berguna untuk apa. Jiwa burung itu dimasukkan ke dalam sebuah fur atau bulu. Dimasukkan ke dalam bulu. Setelah dilihat-lihat guys, Mimin baru ngerti nih, yang rambutnya lebih gelap itu Yiyi, yang rambutnya lebih terang itu Yixin. Kalau nggak salah ya, karena kembar bingung Mimin. Yixin berkata, sepertinya semua perjalanan kita selama ini sia-sia. Kita bahkan gak pernah tahu ada mantra yang semurni ini di dunia. Semua yang menggunakan trik itu cuma guton. Inilah kekuatan yang sesungguhnya untuk kultivasi jiwa dengan menggabungkan elemen yin dan juga yang. Yiyi menambahkan, andaikan kau bisa belajar dan berlatih kultivasi di bawah bimbingan Master Mo, dengan begitu kau bisa mati dengan tenang. Monam berkata, daging dan darahnya sangat bagus untuk membuat eliksir. Gabungkan dengan beberapa ramuan dan keefektifannya akan naik 2 kali lipat. Sekarang, ayo kita coba melakukan ahli kimia. Dalam hati Monan, darah monster hewan liar adalah harta karun bagi seorang alkemis. Bisa dijadikan eliksir darah. Aku harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini. Setelah 2 hari, ya Tuhan, luar biasa banyak sekali. Ternyata Mona membuat banyak sekali obat eliksir, lebih tepatnya pil. Xiong bertanya, jadi apa yang akan bos lakukan dengan pil ini? Bos, pilnya ada banyak banget, jadi apa kita bisa mencobanya satu? Nona Xia berkata, tapi efeknya apa? Dan juga itu luar biasa, kok bisa membuat begitu banyak pil
hanya dengan tungku kecil itu. Monan berkata, karena kalian menginginkannya, jadi silahkan. Mereka pun mengambil satu orang satu, dan mereka mau makannya. Yixin berkata, ya Tuhan, pil ini bisa meningkatkan energi spiritual. Efeknya sungguh murni. Yi berkata, benar, ayo kita coba serap efeknya. Xiong berkata, ya Tuhan, bos, aku mimisan. Apa-apaan pil ini? Terlalu kuat bagiku. Nonasha berkata, wah, sehabis makan satu, kulitku terlihat lebih sehat dan cantik daripada sebelumnya. Efeknya sungguh luar biasa. Monan berkata, Xiong, bantu aku mengumpulkan sisa monster ini, mata, cakar, dan bulunya. Baik bos. Yixin berkata, luar biasa, pil ini meningkatkan kekuatan kita. Setidaknya seperti kultivasi selama 10 tahun. Master Monan, dengan segala kerendahan kami berterima kasih atas kebaikan Master. Kalau Master tidak keberatan, kedua orang tua ini ingin menjadi murid Master. Monan membalas, Nggak bisa. Aku haruslah menjadi seorang penyendiri. Kalian berdua harus menempa jalan kalian sendiri. Xiong berkata, Hey bos, aku udah telepon tukang kapalnya. Katanya 3 jam lagi kapalnya datang. Sebaiknya kita kembali ke bibir pantai sekarang. Mukanya tuh loh. Lalu mereka mulai mengangkut barangnya. Hey, pindahkan dengan hati-hati, itu barang mahal. Mereka pun akhirnya pergi dari pulau itu. Dalam hati Monan, akhirnya aku berhasil mengembalikan satu dari pecahan fragmen samsara. Aku juga baru ingat harus mengobrol dengan An Yuxin. Aku penasaran dengan apa yang dia ingin bicarakan. Tiba-tiba, Bos, berita buruk. Aku dengar bahwa pejabat pelabuhan ingin memeriksa barang di kapal ini. Apa yang harus kita lakukan jika mereka menyita barang kita? Kau mendengarnya dari mana? Nonasha berkata, Gak peduli datang infonya dari mana. Tapi Monan, kau harus ikut aku untuk bertemu seseorang. Oh, jadi ini kau yang memberikan Xiong info bohong ya? Nonasha berkata, tolong ikuti aku. Gak akan butuh waktu lama, aku janji. Xiong berkata, kau membohongiku. Semakin cantik wanita, semakin memperdaya ya dia. Baiklah, kau menang. Dalam hati Nonasha, orang tua bau. Kali ini aku dengan luar biasa bisa mengajak master tertinggi di Changpei dan 2 master kembar. Ayo kita lihat, apa kau berani menganggap aku remeh lagi? Mereka pun sampai di sebuah pelabuhan ya, tapi pelabuhan militer karena pergi ikut Nonasha. Monan berkata, pergilah dan bawa barang-barangmu dulu. Xiong berkata, oke bos, tetap hati-hati dengan orang di sekelilingmu. Lalu mereka berempat pun masuk. Nonasha berkata, kita sampai. Ini adalah gudang organisasi rahasiaku. Mari kita masuk. Saat masuk, Yixin berkata, organisasi bawah tanah tentu suka pakai gudang seram seperti ini buat markas rahasia. Lalu seseorang menghampirinya. Dia berkata, Nona muda, syukurlah Anda kembali. Kami sungguh mengkhawatirkanmu. Paman gak perlu khawatir. Oh iya, by the way, di mana ayah? Aku membawa orang yang sungguh bertalenta dan aku ingin menemukannya dengan ayah. Pamannya berkata, ya pimpinan sedang mendiskusikan masalah sensitif dengan kakak perempuanmu. Aku sarankan jangan diganggu dulu. Nona muda, sejak kapan Nona nggak mandi? Baunya apek banget. Nonasha berkata, hah? Apa kau serius? Apa aku sebau itu? Katakan padaku, aku baunya kayak apa? Cepat katakan. Pamannya berkata, ya ampun, Suan. Cepat sana mandi dulu, baumu kayak ikan mati. Lalu dari pintu keluar 2 orang. Yang kanan berkata, Swan, kenapa kau berisik sekali? Apa kau akhirnya kehilangan sisa otakmu lagi? Ternyata itu adalah kakaknya, Xia Lingmei. Bagaimana kabarmu kak? Lingmei berkata, kemana kau kabur setelah bertengkar dengan ayah, Sampai kapan kau bersikap sembrono kayak bocah seperti itu? Kalau kau begini terus, suatu hari kau pasti terkena masalah yang bahkan ayah dan aku pun gak bisa menolongnya. Iya kakak, aku akan mengingatnya. Tapi kali ini, adik sembrono ini dapat membawa beberapa orang ahli bela diri. Dan salah satunya sangat kuat. Ini dia, akan kuperkenalkan pada mereka. Mereka berdua adalah master kembar yang terkenal, yang ayah coba rekrut sejak lama. Dan percaya atau tidak, dia adalah master Tao yang terkemuka di provinsi Jiangnan, yang sekarang ini dikenal sebagai orang terkuat di Jiangnan. Dia telah menggembarkan dunia bela diri dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Lingmei menyapa Monan, halo, ya udah gitu doang. Dalam hati Lingmei, gak mungkin, Master Tao yang terkenal itu seorang anak muda yang jorok. Semua pasti ditipu oleh dukun ini. Lalu dia langsung pergi. Dia langsung pergi ke Master Kembar. Dia berkata, salam Master Kembar, kami benar-benar merasa terhormat bisa bertemu dengan tuan sekalian di sini. Aku pastikan jika tuan-tuan bisa bergabung dengan organisasiku, kita akan jadi lebih kuat lagi. Dalam hati Nonasha, posisi Master Monan lebih tinggi daripada Master Kembar. Jadi kenapa kakak mengabaikannya? Apa dia nggak tahu siapa dia? Lingmei melanjutkan, di mana sopan santunku, Master Kembar? Ayo, mari masuk dalam. Kedua kembar itu berkata, setelah Anda Master Mo. Monan berkata, nggak apa-apa, kalian duluan aja. Nonasha berkata, Monan, aku mohon maaf, kakakku nggak sengaja mengabaikanmu. Ayo kita masuk juga. Pertama-tama, jelaskan dulu kenapa kau membawaku ke sini. Apa tujuannya? Nonasha berkata, apa kau tahu tempat tentara khusus yang kuat di militer Cina? 4 tentara itu dikenal dengan Azure Dragon, The White Tiger, The Sun Wu, dan The Rose Finch. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!